pengetahuan atau persepsi. Baik, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Oke, baik. Apa kabarnya nih hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelum itu Ibu dan teman-teman Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Ibu namanya Judita, kemudian ini ada Ibu Aurel, ada Ibu Cahya, ada Ibu Arsenia, dan ada Bapak Rizky. Guru bersama peserta didik membaca doa sebelum memulai pelajaran. Quote. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Guru melakukan presensi kepada peserta didik. Quote. Gimana anak-anak? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Fikri. Oke, Fikri. Kenapa dia? Sakit kah? Izin. Oke, izin. Ada Tegar juga, Bu. Tegar kenapa? Gak ada kabar. Gak ada kabar ya? Berarti apa ya Tegar ya? Bu. Oke. Farhan. Farhan. Farhan nggak hadir juga ya? Ya. Oke. Persepsi dengan menanyakan materi sebelumnya. Quote. Kalian masih ingat gak sih materi sebelumnya yang minggu lalu yang udah kalian pelajari? Yang ingat angkat tangan. Apa tuh? Apa Nurman, silakan. Materi minggu lalu tentang proklamasi, Bu. Oke, tepuk tangan buat Nurman. Oke, jadi materi sebelumnya adalah materi detik-detik proklamasi. Nah, lalu hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang apa ya? Di bawah piramida Jepang atau di bawah pemerintahan Jepang. Guru menjelaskan capaian pembelajaran. Quote. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengenali dampak dan respon dari pemerintahan Jepang yang ada di berbagai daerah. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak dan respon pemerintahan Jepang di berbagai daerah. Yang terakhir adalah peserta didik dapat menyimpulkan hasil diskusi mengenai pemerintahan Jepang yang ada di berbagai daerah. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan metode studi kasus. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan metode studi kasus? Ada yang tahu nggak anak-anak? Tidak tahu. Oke, jelaskan. Jadi, pada metode ini yang pertama kalian akan mengidentifikasi kasus. Nah, nanti kasusnya akan dijelaskan oleh Ibu Cahya dan Ibu Arsenia. Lalu yang kedua, kalian akan menganalisis kasus yang kalian udah baca tadi. Nah, lalu yang ketiga adalah kalian akan membahas bersama-sama dan kalian diskusi seperti itu. Lalu nanti diskusinya kalian akan bikin kesimpulan. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja dari Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Arsenia dan Ibu Lydia untuk menjelaskan materi. Terima kasih. Guru menjelaskan materi pembelajaran secara singkat. Quote. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Masih semangat nggak? Masih, Bu. Nah, ada yang tahu nggak tentang materi penjajahan Jepang di Enkerekan? Tahu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi penjajahan Jepang di Enkerekan. Yang pertama tentang awal kedatangan bangsa Jepang. Awal kedatangan bangsa Jepang di Enkerekan terjadi pada saat Jepang berhasil menduduki Sulawesi Selatan dengan sedikit perlawanan. Namun dari kaum nasionalis menyambut tentara Jepang dengan memeriahkan, membuat pesta untuk menyambut kedatangan tentara Jepang tersebut. Nah, pada masa itu penduduk di sana menganggap kedatangan bangsa Jepang itu, mereka berharap kedatangan bangsa Jepang itu untuk membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Yang kedua tentang respon masyarakat terhadap kedatangan bangsa Jepang. Masyarakat Amerika menyambut baik tentara Jepang dengan memeriahkan dengan baik
respon masyarakat Jepang terhadap masyarakat Engrekan menyambut baik tentara Jepang dengan membuat pesta atau acara untuk menyambut tentara Jepang. Dengan cara ini, masyarakat itu memuliakan tentara Jepang itu seolah-olah untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Belanda. Nah, Jepang juga memberikan bantuan kepada masyarakat lokal berupa susu dan bantuan makanan lainnya, dan mengajak masyarakat lokal tersebut untuk bekerja sama dengan semboyan Nippon Jaya Asia. Nah, yang berikutnya tentang sistem pemerintahan Jepang. Nah, di sini tidak banyak terjadi perubahan dari sistem Belanda karena istilah dan penjabat bupati dengan orang Jepang diganti dengan Ken Karikan. Nah, di sini Ken Karikan itu istilahnya pada masa itu berupa asisten residen. Yang kedua tentang Ken Karikan ini, istilahnya dahulu dahulunya disebut dengan setinggi bupati. Nah, Jepang dan penjabat lokal Hindia Belanda tetap menjalankan tugasnya serupa dengan penjabat lain Hindia. Nah, yang kedua tentang simbol nasional. Nah, pada masa itu bendera merah putih yang dikibarkan bersamaan dengan bendera Jepang. Dan masyarakat juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersamaan dengan lagu Jepang. Nah, Jepang juga tidak memaksakan masyarakat setempat untuk menganut agama yang diyakini oleh tentara Jepang. Yang ketiga tentang perubahan pada tahun 1943. Pada masa ini, Jepang memaksa masyarakat lokal untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka berupa bertani dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Nah, pada masa itu juga terjadi krisis di mana-mana, tentang krisis kemiskinan, dan Jepang memaksa masyarakat lokal untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, pada masa itu juga terdapat krisis pakaian pada masa itu juga terdapat krisis pakaian, di mana masyarakat lokal harus memenuhi pakaian mereka dengan menggunakan kulit kayu, baju dari kulit kayu. Nah, di mana masyarakat tersebut harus melakukan perintah oleh tentara Jepang. Yang keempat tentang kekejaman Jepang. Pada masa ini banyak terjadi pemberontakan terhadap masyarakat lokal, yang dimana masyarakat setempat disiksa dan dicambuk dan sebagiannya, dimana kaum perempuan diculik dan diperkosa untuk melawan hawa nafsu tentara Jepang. Dimana pada masa itu ada sebuah tentara Jepang yang bernama Teppo Keitan yang pada masa itu berkuasa dan sangat kejam yang ditakuti oleh masyarakat lokal. Nah, pada masa itu juga tidak terdapat simpati terhadap masyarakat lokal, di mana masyarakat takut terhadap tentara Jepang yang dipimpin oleh Teppo Keitan itu. Nah, sekian dari pemateri Ibu. Selanjutnya pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Lydia. Oke, anak-anak, saya akan menyampaikan materi penjajahan Jepang di Palembang. Palembang merupakan kota penting bagi Jepang selama penjajahan karena sumber minyak dan posisi strategisnya. Awalnya masyarakat lokal menyambut Jepang sebagai pembebas dari Belanda, tetapi ada juga perlawanan yang ditindas oleh Jepang. Di bidang pemerintahan, Jepang mengganti banyak jabatan tinggi dengan orang Jepang. Sementara orang pribumi ini hanya menduduki posisi lebih rendah. Struktur pemerintahan tetap diisi oleh orang daerah dengan kriteria tertentu bagi mereka. Kepentingan utama Jepang di Palembang adalah minyak yang memenuhi 82% produksi Indonesia. Kebijakan Jepang fokus pada eksploitasi minyak dan mencegah penghancuran ladang minyak.
Banyak pekerja dipaksa bekerja dalam kondisi memprihatinkan dan kekurangan. Selanjutnya, bagaimana penjajahan Jepang di Jawa? Pada awalnya, Jepang bersikap baik kepada penduduk Jawa untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Penduduk menyambut tentara Jepang dengan ucapan selamat datang dan banzai. Sementara Jepang menyatakan hidup Indonesia. Rakyat Jawa berharap untuk lepas dari penjajahan Belanda dan percaya pada ramalan Jayabaya tentang datangnya zaman baru yang lebih baik. Namun setelah itu Jepang mulai memaksa penduduk untuk bekerja dan menyerahkan padi. Pengiriman beras sering gagal sehingga Jepang meminta lebih banyak padi, menyebabkan penduduk mengalami kekurangan gizi dan dorongan untuk makan bahan makanan alternatif. Kurangan pakaian juga terjadi dan penderitaan ini mendorong perlawanan bangsa Indonesia. Oke anak-anak, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya atau yang masih kurang paham? Oke anak-anak, karena tidak ada yang bertanya, maka Ibu akan mengakhiri presentasi Ibu. Sekian dan terima kasih. Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok. Hood. Oke, Bapak sini berdiri untuk penugasan kalian. Sebelum penugasan, saya akan membagi kelompok dari 1 sampai 6 untuk berhitung. 1, 2, 3, 4. Oke, Bapak minta buka buku paket yang saya share di buku HP itu halaman 100 sampai 103. Siapa? Apakah sudah membukanya? Coba. Oke, jadi saya jelasin penugasannya. Jadi tugas kalian itu kan ada 3 materi ya itu. Nah, ini 3 materi anak-anak disuruh untuk menganalisis dampak dan respon dalam penjajahan Jepang di ketiga daerah itu. Nah, terus mencari satu perwakilan kelompok anggota HPS. Sekarang boleh kerjakan ya. Baik Pak. Saya sudah dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua 20 menit ya anak-anak untuk belajar ya. Guru mengelilingi kelas untuk menanyakan kendala dan memberikan solusi kepada peserta didik yang kesulitan dalam mengerjakan tugas HUT. Kamu aja saya ada jalan itu. Anak-anak kalau ada yang kurang dipahami bilang aja ya. Iya. Oke, sisa 10 menit lagi ya anak-anak.
Setelah tugas selesai, guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, sudah semua anak-anak? Sudah. Nah, setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil kesimpulan kalian di kertas LPS tadi. Nah, maka dari itu untuk yang tampil ke depan cuman perwakilan aja. Kira-kira ada yang mau maju gak dari beberapa orang? Satu orang lah. Saya sama ibu. Tiga kelompok aja yang maju. Siapa lagi? Siapa lagi? Tiga kelompok aja yang maju. Oh, tidak. Oke, tiga kelompok ya. Oke, silakan. Ini yang kelompok ini duluan. Baca. Singkat. Oh iya. Boleh maju tadi, siapa yang tadi? Saya lupa ibu nak. Boleh maju. Nah, jadi ini kan tiga udah. Nah, kalian akan dijelaskan beda permasalahan. Nah, yang anak ini Amanda bahas yang pertama ya. Apa itu? MPK. Palembang. Ya, Palembang. Terakhir Jawa. Silakan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami bakalan membacakan hasil kerja kami nih untuk yang penjajahan Jepang di MLK. Nah, untuk responnya nih ya. Jadi saat Jepang menduduki Sulawesi Selatan, hanya ada sedikit perlawanan terhadap pendaratan Jepang, baik dari pihak militer Belanda maupun penduduk setempat. Terus respon yang kedua, sebagian penduduk dan kaum nasionalis itu memberikan penyambutan meriah pada tentara Jepang. Nah, untuk dampaknya sendiri bakalan dibacakan oleh Manda. Oke, jadi terdapat dampak dari penjajahan Jepang di mereka. Yang pertama yaitu ketika Jepang membangun bunker pertahanan untuk pasukan Jepang menerapkan pengerahan tenaga secara paksa untuk pembangunan bunker, menanam kapas, dan pengerjaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan tentara Jepang. Yang kedua yaitu kelaparan terjadi di mana-mana. Ketiga, kebutuhan pakaian sangat sulit dipenuhi. Keempat, banyak perempuan diculik dan menjadi korban pemerkosaan Jepang. Yang kelima dan terakhir yaitu tekanan semakin berat, ditangkap, disiksa, dan ditembak. Ya, itu aja dari kami teman-teman. Terima kasih. Sangat keren sekali ya. Kelompok selanjutnya Palembang. Perkenalkan, nama saya Marsha, saya dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan rekan-rekan saya, ada Zulfahmi, ada Putri Cahya, Dea Amelia Sofi, sama Wulan Asdiani. Di sini kami mendapatkan dampak dan respon penjajahan Jepang di Palembang. Jadi dampaknya itu dari penjajahan Jepang di Palembang, dalam bidang pemerintahan Jepang melakukan beberapa perubahan. Jabatan-jabatan tinggi banyak diubah, isinya dari orang Belanda menjadi orang Jepang. Terus untuk responnya, pada mulanya kedatangan Jepang disambut dengan gembira oleh masyarakat lokal yang menganggap mereka sebagai liberator dan membebaskan Indonesia dari dominasi kolonial Belanda. Meskipun demikian, ada pula perlawanan lokal yang langsung ditindas oleh tentara Jepang. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Guru memberikan persepsi setelah peserta didik melakukan presentasi. HUT. Selanjutnya Halo teman-teman. Halo. Jadi perkenalkan, saya Aziza. Teman-teman sekelompok saya bisa kita
lihat ada Ismail, ada Jana, dan ada Nurpan. Jadi di sini kelompok saya akan menyampaikan dampak dan respon masyarakat terhadap kedatangan Jepang. Jadi yang pertama, respon masyarakat Jawa ketika Jepang datang ke Jawa, yaitu masyarakat Jawa menyambut Jepang dengan harapan bebas dari Belanda. Namun ketika Jepang menindas rakyat Jawa, harapan itu berubah menjadi kekecewaan dan memicu perlawanan rakyat terhadap penjajahan Jepang. Adapun dampak penjajahan Jepang di Jawa yaitu pertama, sistem pemerintahan dirambah, yang kedua, jabatan penting diisi oleh orang Jepang dan sebagian elit lokal Indonesia. Yang ketiga, terjadi kerja paksa, dan keempat, yang paling parah itu terjadi krisis pangan. Jadi kesimpulannya, kedatangan Jepang pada mulanya pasti disambut oleh rasa senang dan penuh harapan oleh masyarakat pribumi, dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Cuma akhirnya ekspektasi itu berakhir ketika Jepang mulai menunjukkan sifat aslinya yang rupanya lebih keras dari Belanda. Jadi sekian itu yang dapat kami simpulkan dari kelompok 6. Terima kasih semuanya. Setelah dari penampilan dari teman-teman tadi, kira-kira kelompok yang lain sama nggak simpulannya? Maka dari itu beri tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Baik, dari Ibu sekian, terima kasih. Guru mau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Coach. Anak-anak, jadi kalian tadi sudah mengerjakan tugasnya ya tadi ya, dan bisa disimpulkan bahwa respon rakyat Indonesia ketika Jepang datang itu sangat menyambut, sangat gembira, dan merasa Indonesia ini akan bebas, akan terlepas gitu dari dampak-dampak penjajahan Belanda sebelumnya. Dan ternyata pada akhirnya Jepang memperlihatkan nih sifat aslinya dan banyak mengeksploitasi rakyat-rakyat Indonesia. Nah, Guru mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan soal sebagai evaluasi pembelajaran. Coach. sebelum kita mengakhiri, mungkin Ibu akan mengasih soal untuk kalian dulu ya. Bisa dilihat di HP-nya. Tugasnya dikerjakan mandiri ya. Guru dan peserta didik menutup pembelajaran. Coach. Anak-anak, mungkin sekian dari Ibu Junita, Ibu Aurel, Ibu Asenia, dan Ibu Cahya, Bapak Rizky. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.